Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Anissa, NIM 19042129. Saya adalah moderator pada presentasi video kali ini. Jadi, kelompok 1 itu membahas mengenai materi konsep dasar perilaku organisasi dan sejarah perkembangan perilaku organisasi. Kelompok 1 itu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Aisyah Desmaina Wijaya, NIM 19042098. Yang kedua ada Dora Patila, NIM 19042003. Yang ketiga ada Febri Anissa, 19042129. Selanjutnya ada Jeffrey Asri Saputra, NIM 19042066, dan Liza Patriola, NIM 19042147. Baiklah, mari kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anissa. Saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai perkembangan pemikiran organisasi. Stephen Robbins menjelaskan bahwa ada 4 tipe perkembangan pemikiran organisasi. Tipe yang pertama yaitu merupakan konsep awal terbentuknya sebuah organisasi. Era ini berkembang pada tahun 1900 sampai 1930. Konsep ini menganggap bahwa organisasi itu adalah sebagai alat mekanis untuk mencapainya sebuah tujuan. Perhatian mereka hanya tertuju kepada terciptanya efisiensi dalam fungsi-fungsi internal organisasi. Tokoh yang termasuk kepada tipe pertama ini adalah Frederick Taylor, Henry Tyler, Max Weber, dan Ralph Davis. Tipe yang kedua berkembang pada tahun 1930 sampai 1960. Teori ini menganggap bahwa organisasi itu sebagai sistem yang tertutup. Beberapa tokoh yang termasuk tipe ini yaitu Elton Mayo, Chester Bernard, dan Douglas MacGregor. Mereka memandang bahwa organisasi ini sesungguhnya terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi dan juga sejumlah manusia. Mereka menekankan perhatian pada hubungan informal dan motif-motif non-ekonomi dalam operasi organisasi. Tipe yang ketiga berkembang sejak tahun 1960 sampai 1975. Pada era ini, pemikiran kembali mengarah kepada formalitas dan rasionalitas. Beberapa tokoh pada tipe yang ketiga ini yaitu ada Herbert Simon, Daniel Katz, dan Robert Kahn. Teori ini memandang bahwa organisasi itu sebagai kendaraan untuk mencapainya sebuah tujuan. Jadi mereka menitik beratkan ketidakmenentuan lingkungan sebagai variabel bebas untuk mempengaruhi terciptanya suatu struktur seperti apa sebaiknya diterapkan dalam suatu organisasi. Tipe yang keempat yaitu berkembang pada tahun 1975 hingga sekarang. Teori tipe 4 ini yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran organisasi ini. Pandangan ini dirintis oleh James March dan Herbert Simon, tetapi secara luas disempurnakan oleh Jeffrey. Jadi di tipe 4 ini dia memandang struktur organisasi itu bukanlah sebagai upaya rasional dan para manajer untuk membuatnya efektif, tetapi lebih merupakan hasil perjuangan politik di antara koalisasi yang ada di dalam organisasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Patriola, NIM
42147. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi, sejarah perkembangan perilaku organisasi. Nah, kita masuk pada poin pertamanya, yaitu adalah definisi perilaku organisasi. Nah, kita lihat bahwa perilaku organisasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Nah, perilaku organisasi ini juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademi khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Nah, Robbins mengatakan bahwa memahami perilaku organisasi bagi seorang manajer merupakan hal yang sangat amat penting. Pandangan sepintas terhadap sedikit perubahan dramatis yang sekarang ini terjadi di banyak organisasi mendukung pernyataan ini. Sebagai contoh, karyawan bisa lebih tua daripada manajer, semakin banyak wanita dan orang berbeda warna kulit, pengecilan ukuran dan penggunaan pekerjaan temporer yang begitu banyak melemahkan ikatan kesetiaan yang dulunya mempererat karyawan dengan para pemberi kerja. Nah, dengan demikian, tantangan yang sangat menonjol dihadapi oleh para pimpinan dalam setiap organisasi adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuk organisasinya. Nah, oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi dan semakin sulit dikendalikan. Maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Perilaku organisasi hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Padilla dengan NIM 1904-2003. Dalam diskusi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sumbangan ilmu-ilmu sosial di dalam perilaku organisasi. Sumbangan ilmu sosial yang utama yaitu ilmu psikologi. Sumbangan penting dari ilmu psikologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang stres kerja. Kontribusi itu terutama dalam menjelaskan konsep stres kerja yang didasarkan pada 3 pendekatan pengkaji stres, yaitu pendekatan fisiologi, pendekatan stimulus, dan pendekatan psikolog. Ilmu sosial yang kedua yaitu ilmu sosiologi. Sumbangan terpenting dari ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang dinamika kelompok, tim kerja, kekuasaan, komunikasi, konflik, dan perilaku antar kelompok. Dari perspektif sosiologi pula, konflik dalam organisasi dapat dipahami sebagai fenomena alamiah yang tidak dapat dihindarkan di dalam organisasi. Sumbangan ilmu sosial yang ketiga yaitu psikologi sosial. Menurut Stephen P. Robbins, psikologi sosial memberikan semangat yang signifikan dalam cara kegiatan kelompok dalam memuaskan kebutuhan individu, serta proses-proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Ilmu sosial yang keempat yaitu ilmu antropologi. Sumbangan terpenting antropologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang nilai komparatif, sikap komparatif, analisis lintas budaya, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan topik kajian terpenting terutama sejak 1980-an yang cukup mendominasi dalam kajian perilaku organisasi. Yang kelima yaitu sumbangan ilmu sosial, ilmu politik. Perilaku organisasi juga dikembangkan dari disiplin ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok, lingkungan politik. Kajian penting yang berkaitan dengan perilaku organisasi adalah konflik, politik, interaksi organisasi, dan kekuasaan.
termasuk bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aji Saputra, NIM 1904-2066. Selanjutnya, unit analisis. 1. Analisis tingkat individual. Mengkaji berbagai faktor pribadi yang menentukan dan mendasari perilaku seseorang dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor pribadi ini diantaranya meliputi ciri biografis, kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi. Perilaku kerja individual ini akan menghasilkan keefektifan kinerja individual. 2. Analisis tingkat kelompok. Mengkaji berbagai faktor proses kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses kelompok ini diantaranya meliputi pembentukan kelompok dan tim kerja. Perilaku kerja yang timbul dari proses kelompok akan menghasilkan keefektifan kinerja kelompok. 3. Analisis tingkat organisasional. Mengkaji berbagai faktor proses keorganisasian yang menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses keorganisasian ini diantaranya meliputi rancangan struktur organisasi, budaya organisasi, praktek manajemen sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Perilaku kerja yang muncul dari proses keorganisasian dan interaksinya dengan proses kelompok dan individu akan menghasilkan keefektifan kinerja organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, variabel-variabel independence dalam perilaku organisasi. Variabel independence yaitu dugaan penyebab dari sejumlah perubahan variabel dependence. Yang pertama, variabel-variabel level individu. Terdapat 4 variabel level individu lain yang terbukti mempengaruhi perilaku karyawan, seperti persepsi, pengambilan keputusan individu, pembelajaran, dan motivasi. Selanjutnya, variabel-variabel level kelompok. Perilaku orang dalam kelompok melebihi jumlah total semua orang tersebut yang bertindak sendiri. Kerumitan modal kita meningkat ketika kita mengakui bahwa perilaku manusia ketika mereka berada dalam kelompok berbeda dari perilaku mereka ketika sendiri. Selanjutnya, variabel level sistem organisasi. Perilaku organisasi menjangkau level tertinggi kecanggihan ketika kita menambahkan struktur formal ke dalam pengetahuan kita sebelumnya tentang individu dan kelompok. Jadi kesimpulannya yaitu Robin secara meyakinkan membagi perkembangan pemikiran organisasi ke dalam 4 tipe. Yang pertama, tipe memandang organisasi sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tipe mengasumsi organisasi sebagai sistem tertutup. Yang ketiga, tipe ini memandang organisasi sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Dan tipe keempat mengarahkan fokusnya pada dimensi sosial dan organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Selanjutnya, sumbangan ilmu-ilmu sosial yaitu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Selanjutnya, unit analisis. Kajian perilaku organisasi berfokus pada 3 tingkat analisis, yaitu analisis tingkat individual, analisis tingkat kelompok, dan analisis tingkat organisasional. Selanjutnya, variabel-variabel dependence dalam perilaku organisasi ada 3, yaitu variabel-variabel dependence perilaku organisasi dan variabel-variabel independence perilaku organisasi. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.